semua, perkenalkan saya Aisyah Bila Nurhayati dengan NIM 4401418036 dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel 1 2018, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum genetika, yaitu pewarisan gen ganda, penentuan pola dan jumlah sulur jari tangan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengetahui pola sulur jari tangan, 2. Menghitung jumlah sulur jari tangan, 3. Menguji perbandingan jumlah sulur jari tangan menggunakan uji Chi kuadrat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama tinta stempel, tapi karena saya tidak memiliki tinta stempel, maka saya menggantinya dengan pewarna makanan. Dapat juga diganti dengan lipstik. Yang kedua yaitu pastinya alat tulis untuk menulis hasil pengamatan. Yang ketiga penggaris untuk membuat tabel pengamatan. Yang keempat kapas. Di sini kapas membantu saya untuk mengoleskan pewarna makanan ke jari-jari tangan saya. Dan yang kelima kertas yang sudah berisi tabel pengamatan. Sebelum memasuki praktikum, saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai apa itu pewarisan gen ganda. Pada pewarisan sifat, kita dapat menemukan adanya variasi sifat yang diturunkan. Hal ini disebabkan oleh gen ganda atau multiple gen atau poligen. Poligen sendiri merupakan suatu seri gen ganda yang menentukan sifat secara kuantitatif. Dalam hal ini, pewarisan sifat dikendalikan oleh lebih dari satu gen pada lokus yang berbeda dalam kromosom yang sama atau berlainan. Contoh poligen atau pewarisan sifat gen ganda pada manusia yaitu warna mata, terus warna kulit, pola pinggiran jari atau sidik jari pada manusia, dan tinggi badan. Itu merupakan contoh beberapa pewarisan gen ganda atau poligen. Sedang yang akan dilakukan pada praktikum ini yaitu pola pewarisan sidik jari. Jadi praktikum genetika ini yang saya lakukan yaitu pewarisan gen ganda tetapi pada penentuan pola dan jumlah sulur jari. Penentuan pola ini diambil dari sidik jari kita, sidik jari saya. Sidik jari adalah gambaran yang menunjukkan alur-alur pada ujung jari manusia. Gambaran ini didapat dengan cara menyentuhkan ujung jari yang ditempelkan ke tinta stempel atau pewarna makanan atau lipstik yang digunakan, lalu dicetakkan kepada kertas kosong. Seperti yang saya katakan tadi, sidik jari merupakan contoh untuk mengetahui peranan poligen. Berdasarkan sistem Galton, dapat dibedakan 3 pola dasar bentuk sidik jari, yaitu bentuk lengkung atau arch, bentuk sosok atau loop, dan bentuk lingkaran atau whorl. Selanjutnya yaitu cara kerja praktikum genetika, pewarisan gen ganda, penentuan pola dan jumlah sulur jari. Hal pertama yang dilakukan adalah mengoleskan pewarna makanan dengan bantuan tisu atau kapas ke tangan kanan pada salah satu jari. Yang pertama yaitu pada ibu jari. Setelah ibu jari terolesi oleh pewarna makanan, dicetakkan kepada kertas yang tersedia. Pencetakan dilakukan dari bagian paling pojok ke pojok agar semua pola atau sulur jari dari jari tangan kita tercetak. Dan cetakan inilah yang dinamakan dengan sidik jari. Lakukan hal yang sama untuk jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Setelah semua jari-jari tangan kanan tercetak, lalu lakukan pula hal yang sama pada jari-jari tangan kiri. Dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Setelah ke-10 jari tangan tercetak atau sidik jarinya sudah didapatkan, saya menggunakan bantuan flash kamera. Saya foto satu persatu untuk memudahkan melihat pola jarinya.
kita bisa menzoom-zoomkan saat sudah difoto. Kita dapat zoom-zoom agar kita lebih mudah mengetahui termasuk pola jari apa, apakah wall, arch, atau loop. Setelah mengetahui pola-pola dari jari tersebut, catat pada tabel pengamatan. Dan didapatkan hasil kepada 10 jari tangan saya, didapatkan hasil pola wall 6, pola loop 4, dan arch tidak ada. Setelah menentukan pola jari, langkah berikutnya yaitu menentukan titik triradius, yaitu titik-titik dari mana seluruh sulur menuju 3 arah dengan sudut kira-kira 120 derajat Celcius. Lalu titik-titik tersebut ditarik garis, di mana titik-titik dan tarikan garis ini yang sudah digambar dapat memudahkan dalam menentukan jumlah sulur jari tangan. Lalu setelah semuanya ditarik garis dan ditemukan titik-titik triradius, hitung jumlah sulur jari dan tuliskan pada kertas dan tabel pengamatan. Lalu catat pada tabel pengamatan. Pada ke-10 jari saya mendapatkan jumlah sulur jari 116. Ini merupakan gambar-gambar hasil pengamatan saya, gambar pola jari dan jumlah sulur jari. Setelah didapatkan hasil pola sulur jari dan jumlah sulur jari, maka dilakukan penghitungan uji Ci-kuadrat. Di sini penghitungan uji Ci-kuadrat dilakukan 2 kali, yaitu penghitungan uji Ci-kuadrat analisis tipe sulur dan penghitungan uji Ci-kuadrat analisis jumlah sulur. Setelah dilakukan semua proses-proses praktikum, mencatat semua hasil-hasil praktikum, dan menghitung uji Ci-kuadrat, dari praktikum genetika, pewarisan gen ganda, penentuan pola, dan sulur jari tangan dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Dari ke-10 jari tangan saya terdapat 6 pola wall dan 4 pola loop, sedangkan arch tidak ada. Dan kesimpulan yang kedua, jumlah dari ke-10 sulur jari tangan saya yaitu 116. Dan kesimpulan yang ketiga, setelah dilakukan penghitungan uji Ci-kuadrat, pada pola jari tangan, H0 ditolak, HI diterima, atau percobaan tidak sesuai teori, karena X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. Sedangkan untuk uji Ci-kuadrat jumlah sulur jari tangan, H0 diterima, HI ditolak, atau percobaan sesuai teori karena X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Hal-hal ini dikarenakan jumlah pola loop pada ke-10 jari tangan saya kurang dari kurang dari teori. Karena teori yang seharusnya 65-70%, tapi di saya 40%. Lalu pola wall melebihi teori yang seharusnya 25-30%, di saya 70%. Dan pola arch yang seharusnya teori 5%, di saya 0% karena tidak ada pola arch. Demikian video praktikum pewarisan gen ganda, penentuan pola, dan sulur jari tangan. Saya Isabila Nurhayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Trop tard, je suis trop loin pour toi. La bonne de mes copines.